kita lanjut ke learning objective 4, yaitu memahami persamaan akuntansi untuk perusahaan jasa. Kita fokus di perusahaan jasa dulu, tapi yang korporasi dan persekutuan, yang PT atau yang partnership ya. Oke. Nah, karena ini adalah dasar banget akuntansi, jadi mohon luangkan waktu sejenak untuk benar-benar memahami persamaan akuntansi. Karena sekali kalian nggak paham persamaan akuntansi, maka nggak paham nanti cara menjurnal, membuat laporan keuangan, dan seterusnya gitu. Jadi pastikan kalian paham benar ini persamaan akuntansi. Nah, basic dari persamaan akuntansi itu hanya terdiri dari ini. Aset sama dengan liability plus equity. Aset sama dengan liability plus equity. Udah, rumusnya cuma ini sih di akuntansi itu, rumusnya cuma A sama dengan L plus E. Atau kalian mungkin di SMA itu biasa disebut dengan harta sama dengan utang plus modal. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan harta? Apa yang dimaksud dengan aset? Aset itu merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan menghasilkan future benefit ya. Gitu. Benefit. Jadi dia lebih ke sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang suatu hari diharapkan menghasilkan future benefit. Nah, itu yang dimaksud dengan harta. Nah, harta ini bisa terdiri dari apa aja? Harta ini bisa terdiri dari cash, uang cash. Nah, uang cash ini bisa uang cash yang ada di tangan atau uang cash yang ada di bank, cash on hand atau cash on bank gitu ya. Atau harta yang lain itu berupa account receivable. Nah, ini kalian mulai familiar sama nama-nama akun di akuntansi ya. Account receivable. Account receivable itu adalah piutang. Piutang itu kalau gini, misalnya kita sudah menjual produk ke klien, menjual produk atau jasa ke klien, tapi klien belum bayar. Nah, itu namanya klien punya piutang ke kita. Gitu ya. Kita punya piutang. Klien punya utang ke kita punya piutang ke klien. Gitu. Itu namanya account receivable. Contoh lain harta itu supply. Supplies ini bahasa Indonesianya perlengkapan. Misalnya kertas-kertas, pulpen, terus apa lagi ya? ATK gitu ya. Itu supply. Perlengkapan. Ada lagi bentuk aset yang lain itu equipment. Kalau ini equipmentnya peralatan. Bedanya supply sama equipment, kalau equipment itu biasanya dipakai lebih dari setahun. Misalnya komputer, printer, TV, kendaraan, mesin. Nah, itu equipment. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Banyak lagi contohnya, nanti kita sambil jalan kita pelajari macam-macam aset itu apa. Nah, tadi sudah definisi aset, sekarang definisi liability. Liability itu bahasa gampangnya utang atau kewajiban. Kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan karena dia melakukan pinjaman. Gitu ya. Jadi, kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan karena dia melakukan pinjaman. Tuh. Nah, utang ini bisa terdiri dari apa aja? Bisa terdiri dari utang dagang, account payable atau utang bank payable, atau utang wesel, notes payable. Nah, ini utang yang disertai dengan agreement tertentu, notes payable gitu. Nah, terakhir adalah equity. Equity bahasa gampangnya modal. Apa itu modal? Hak pemilik atas harta perusahaan. Jadi hak pemilik atas harta perusahaan gitu. Nah, modal ini bisa bertambah atau berkurang itu karena apa? Nah, modal ini itu kan bisa bertambah itu karena net income.
karena net income. Nah, dia modal bisa berkurang karena kalau di korporasi itu karena dividen. Gitu ya. Jadi dividen itu apa? Laba yang dibagikan. Jadi kalau labanya dibagikan kepada investor, maka dia akan mengurangi modal. Gitu. Nah, kalau net income profit itu menambah modal. Nah, net income ini didapat dari mana sih? Net income itu kan didapat dari revenue dikurangi expense. Gini ya. Nah, jadi logikanya revenue itu sifatnya menambah modal. Ya enggak? Adanya pendapatan otomatis menambah modal kan. Sedangkan expense sifatnya ke equity adalah mengurangi modal. Adanya expense itu mengurangi modal. Oke, sampai sini dipahamin? Kalian harus paham dulu dasar persamaan akuntansi ini. Jadi akuntansi itu ujungnya cuma di sini, aset sama dengan liability plus equity. Oke, sampai sini paham ya? Oke, nah kalau dilihat di sini, aset itu punyanya company ya, sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kalau liability itu kreditor ya, kreditor. Jadi kewajiban kita kepada kreditor karena kita melakukan pinjaman kepada kreditor. Nah, equity ini hak milik atas harta perusahaan. Jadi ini ownernya nih, owner atau investornya. Oke. Jadi sebenarnya aset yang dimiliki perusahaan itu terdiri dari utang yang didapat dari kreditor dan modal yang didapat dari investor. Gampangnya gitu. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Nah, nantinya nih yang akan kita lakukan di akuntansi itu ini nih, kita akan melalui accounting information system. Awalnya kita menganalisis bisnis transaksi, kita identify. Setelah identify kan kita record. Nah, record ini ternyata tahapannya banyak guys. Ada journalize, posting, trial balance, adjusting entries, adjusted trial balance, sampai membuat laporan keuangan yang ini nanti yang kita komunikasikan. Nah, sebelumnya kita akan menganalisis bisnis transaksi. Nanti bagaimana suatu transaksi ini efeknya di persamaan akuntansi. Efeknya di A sama dengan L plus E itu bagaimana? Gitu. Nah, yang kita analisis transaksinya adalah transaksi yang memang mempengaruhi ALE tadi. Kalau nggak mempengaruhi ALE tadi, nggak perlu kita record ya. Nih, contohnya gini. Ada economic event. Economic eventnya purchase komputer, membeli komputer. Apakah membeli komputer mempengaruhi ALE? Tentu saja. Kalau kita membeli komputer, kan cash kita berkurang kan? Nah, that's why nanti kita catat. Yes, kita catat. Kemudian ada economic event lagi. Kita mendiskusi produk sama potensial customer. Apakah mempengaruhi aset? Apakah mempengaruhi liability? Apakah mempengaruhi equity? Belum. Berarti ini tidak perlu kita catat. Gitu. Bagaimana dengan membayar sewa? Namanya juga membayar. Berarti kan ada mempengaruhi cash kita kan? Berarti itu yang kita catat. Gitu. Nah, nanti ini kalian harus memahami dulu setiap transaksi itu efeknya gimana sih ke persamaan akuntansi ini, gitu ya. Nah, pertama kita akan belajar yang dari sisi korporasi dulu. Dari sisi korporasi, artinya korporasi itu equity-nya itu di dalam bentuk saham ya. Jadi di sini modalnya disebut dengan saham, share capital ordinary, saham, dan yang menambah lainnya itu ada ini laba yang ditahan, gitu. Jadi yang menambah equity, yang menambah modal kalau di corporation itu adalah retained earning. Nah, retained earning ini dia bisa bertambah karena apa?
karena net income, revenue dikurangi expense, itu kan ketemunya net income ya, gitu. Dia return earning itu bertambah karena net income. Nah, net income didapat dari mana? Revenue dikurangi expense. Berarti return earning itu bisa bertambah karena bertambahnya revenue. Dan dia berkurang itu karena adanya expense, beban. Dan return earning bisa berkurang karena adanya dividen. Oke, nah sekarang kita akan belajar untuk melihat apakah suatu transaksi itu mempengaruhi persamaan akuntansi. Kita lihat transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama ini investasi oleh shareholder, oleh pemegang saham. Jadi ceritanya ada dua orang nih, Ray sama Barbara Neal. Nah, Barbara Neal ini memutuskan untuk membangun perusahaan dan menginvestasikan 15.000 tunai itu dalam bentuk saham. Gitu ya. Jadi 15.000 itu dalam bentuk saham. Nah, efeknya ketika Ray dan Neil ini menginvestasikan uangnya di perusahaan, efeknya di Ali itu apa? Berarti kan cash-nya perusahaan bertambah ya. Berarti di sini asetnya perusahaan berupa cash bertambah 15.000 dan modalnya perusahaan, equity-nya berupa modal saham itu bertambah sebesar 15.000. Gitu. Nah, kalian perhatiin. Aset ini saya sebut dengan sisi kiri. Sedangkan liability dan equity itu saya sebut sisi kanan. Kalau sisi kirinya 15.000, maka sisi kanan pun harus 15.000. Nah, kalau ini udah balance, berarti benar. Berarti memang ada perubahan di sisi aset dan ada perubahan di sisi equity. Sama-sama bertambah 15.000. Oke, sampai sini paham? Oke, lanjut. Kita ke transaksi kedua. Nah, transaksi kedua ini kalau kita membeli equipment secara tunai. Nah, perusahaan yang dibentuk kan tadi namanya Softbyte. Dia membeli komputer seharga 7.000 secara tunai. Oke, kalau beli komputer 7.000 secara tunai, berarti aset yang bertambah berupa apa? Berupa komputer kan? Berupa equipment. Oke, berarti equipment saya bertambah. Berupa komputer bertambah sebesar 7.000. Tapi karena saya belinya tunai, cash saya berkurang. Cash saya berkurang sebesar 7.000. Kalian perhatiin. Jadi yang berubah adalah di sisi asetnya, yaitu cash yang berkurang, namun equipment-nya bertambah. Nah, kalau kamu lihat antara sisi kiri dan sisi kanan masih sama. Kalau di total masih sama-sama 15.000. Oke, balance ya. Oke, ingat sisi kanan harus selalu sama dengan sisi kiri. Paham? Kita lanjutkan. Transaksi ketiga, kita membeli supply on credit. Artinya on credit ini membeli supply secara utang. Nah, jadi si Softbyte ini beli headset. Taunya dari mana? Ini secara utang nih dilihat. Dia setuju untuk membayar bill-nya itu pada bulan Oktober. Itu berarti dibayarnya nanti suatu hari gitu ya. Nah, belinya harga 1.600 gitu. Lalu apa yang berubah di sisi aset, liability, dan equity? Kalau kita beli supply, berarti aset kita berupa supply bertambah bukan? Bertambah ya. Bertambah sebesar 1.600. Apakah cash kita berkurang? Ingat, kita belinya secara utang. Artinya nggak ada perubahan di cash. Yang ada, utang kita bertambah. Nah, di sisi sini. Sisi account payable kita. Jadi, transaksi tadi mempengaruhi dua sisi. Sisi kiri, asetnya berupa supply bertambah 1.600. Dan di sisi kanan, utangnya berupa utang dagang sebesar 1.600. Sama-sama bertambah. Kalau kamu lihat totalnya, antara sisi kiri dan sisi kanan masih sama.
masih balance. Oke, paham? Lanjut. Transaksi keempat. Nah, transaksi keempat ini kita kita melayani klien dan mendapatkan uang cash. Gitu. Jadi kita sudah menerima cash dari customer untuk service yang kita lakukan. Oke, jadi kita melayani klien, kemudian kita dapat uang, dapat pendapatan, dapat revenue. Oke, artinya di sisi Ale apa yang berubah? Pendapatan kita berubah ya. Nah, ingat pendapatan itu meningkatkan equity. Jadi di sini equity kita bertambah. Equity kita bertambah sebesar 1.200 karena revenue ya. Karena pendapatan. Nah, pendapatannya ini kita dapat secara cash, secara tunai. Artinya apa? Berarti aset kita berupa cash bertambah 1.200. Kita perhatiin, sisi kiri dan sisi kanan sama kan ya? Sama-sama bertambah 1.200. Oke, secara total juga masih sama, sisi kiri dan sisi kanan. Oke, berarti benar ya? Oke, lanjut. Sekarang yang transaksi kelima. Kita masang iklan, tapi on credit. Oke, taunya on credit dari mana? Gini, kita menerima bill dari programming news, dari koran. Dari koran yang ada di website gitulah ya. Tapi kita belum bayar sampai later date gitu. Nah, kita masang iklan tapi kita belum bayar. Masang iklan itu kan expense ya, beban ya. Beban. Nah, berarti di sini beban itu akan mengurangi equity. Akan mengurangi equity kamu. Jadi coba nih di sini, retain earning kamu kan di sini akan berkurang nih gara-gara ada beban. Jadi equity kamu berkurang gara-gara kamu masang iklan. Dan utang kamu bertambah karena kamu iklannya belum kamu bayar. Jadi transaksi ini hanya mempengaruhi di sisi kanan, hanya mempengaruhi liability dan equity. Ya kan? Kamu masang iklan, tapi kamu utang, berarti utang kamu bertambah 250 dan equity kamu berkurang gara-gara kamu masang iklan. Ini istilahnya tambah beban. Beban kamu bertambah, tapi gara-gara beban kamu itu mengurangi equity. Gitu. Kalau kamu total antara sisi kiri dan sisi kanan masih sama, berarti bener ya. Oke. Sampai sini dipahamin? Oke, kita lanjut ke transaksi ke-6. Nah, transaksi ke-6 ini kita perform service untuk klien, tapi dibayar 1.500-nya tunai, tapi 2.000-nya dibayar nanti gitu. Oke, kamu melayani klien. Klien kamu kasih bill 3.500. Tapi sama klien baru dibayar tunai 1.500. Berarti di sini artinya sisi aset kamu bertambah berupa cash, ya kan? 1.500. Sisanya 2.000 itu dibayar nanti. Artinya ini kan piutang, account receivable. Berarti aset kamu berupa piutang itu juga bertambah sebesar 2.000 gitu. Nah, karena ini kita perform klien, artinya kan ini pendapatan. Nah, berarti pendapatan kamu juga bertambah. Pendapatan bertambah itu akan menambah equity di sini. Nah, ini. Jadi transaksi ini mempengaruhi sisi kiri di dua akun, yaitu cash dan account receivable, dan sisi kanan di bagian penambah equity. Oke, kamu lihat sisi kiri dan sisi kanan totalnya masih sama. Oke, berarti masih oke ya. Oke, kita lanjut. Transaksi ke-7. Membayar expense, membayar beban. Nah, ini Softbyte ini membayar beban-beban di bulan September. Ada beban sewa,
ada beban gaji, ada beban listrik dan air. Utilities itu listrik dan air ya. Tuh, 600, 900, 200. Kalau di total 1.700. Nah, bayarnya secara tunai ya, karena ini in cash. Berarti cash kamu akan berkurang sebesar 1.700. Aset kamu akan berkurang berupa cashnya 1.700. Tapi beban kamu bertambah. Nih, beban bertambah. Beban bertambah itu kan sifatnya mengurangi equity kan. Nih, jadi equity kamu berkurang nih sebesar 1.700. Nih, equity kamu berkurang sebesar 1.700. Sisi kiri sama sisi kanan sama berarti oke. Sekarang kita ke transaksi 8. Nah, transaksi 8 ini kita membayar utang. Oh ya, tadi kan kita punya utang nih sama Programming News. Yang bayar iklan tadi, yang kita pasang iklan, kita punya utang 250 di transaksi 5. Nah, di transaksi 8 ini kita bayar utangnya 250. Oke, kalau bayar utang berarti cash kita cash kita berkurang 250. Nah, utang yang sudah kita bayar artinya lunas kan? Artinya lunas berarti di sini utang kamu berkurang. Oke. Jadi transaksi membayar utang ini mempengaruhi sisi aset berupa cash berkurang dan sisi utang juga berkurang. Gitu. Kita lihat sisi kiri dan sisi kanan masih sama. Ya, berarti masih benar, masih oke. Lanjut di transaksi 9, kita menerima cash on account. Oke. Jadi kemarin menerima 600 in cash from customer who had been billed in service. Oke. Jadi tadi di transaksi 6 kan kita punya piutang. Ya kan? Di transaksi 6. Nah, ini di tanggal 9 piutangnya dibayar sama customer. Kalau dibayar berarti artinya kita dapat apa? Dapat cash kan? Kita dapat cash 600. Berarti cash di sini bertambah 600, tapi piutangnya klien berkurang 600 nih, account receivable berkurang 600. Nah, transaksi ini hanya mempengaruhi sisi kiri, bertambah dan berkurang. Nah, kalau dilihat masih balance kan ya, sisi kiri sama sisi kanan. Nih, berarti masih bener ya, masih oke ya, nggak ada masalah ya. Oke, lanjut. Nah, terakhir nih, transaksi terakhir, dividen. Dividen itu apa? Laba yang dibagikan, gitu ya, gampangnya gitu. Nah, ini perusahaan membagikan dividen 1.300 secara tunai untuk Ray dan Barbara sebagai pemegang saham. Nah, kalau bayar dividen, berarti ngaruhnya kemana? Bayar. Berarti cashnya berkurang. Berarti aset di sini berupa cash berkurang 1.300. Oke. Dividen itu sifatnya apa? Menambah equity atau mengurangi equity? Mengurangi equity. Good. Jadi di sini dividen yang bertambah itu sifatnya mengurangi equity. Jadi di sini kamu lihat asetnya bertambah 1.300 dan di sini equity berkurang asetnya berkurang 1.300 dan equity berkurang 1.300. Jadi sisi kiri dan sisi kanan masih sama ya. Jadi kalau kita rangkum nih persamaan akuntansi yang dari transaksi 1 sampai transaksi 10 bentuknya seperti ini. Ini namanya tabular analysis of transaction. Jadi kamu bisa lihat nih pergerakan perubahan aset, liability, dan equity-nya. Kalau di total, sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini persamaan akuntansi untuk korporasi. Lalu bagaimana dengan persamaan akuntansi untuk partnership? Intinya sama. Persamaan akuntansi untuk partnership. Cuma bedanya di sini. Kalau persamaan akuntansi untuk partnership, equity-nya itu bukan bertambah bukan karena saham, tapi karena setoran modal oleh beberapa pemiliknya. Ingat ya, partnership itu lebih dari satu orang. Jadi di sini setoran modal oleh pemiliknya kita sebut equity Mr. X atau equity Mr. Y. Kalau pemiliknya 5 berarti Mr. X, Y, Z,
A, B, C gitu ya. Gitu. Nah, masih sama. Equity itu juga bertambah karena bertambahnya revenue, dan equity itu berkurang karena ada expense. Nah, satu lagi yang membedakan di sini, equity itu bisa berkurang karena adanya drawing. Drawing itu adalah pengambilan pribadi oleh pemilik. Nah, kalau di korporasi namanya dividen ya, bagi hasil untuk investor gitu. Tapi kalau di partnership itu namanya drawing, atau ada buku lain yang bilangnya withdrawal. Sama aja intinya. Atau kalau dulu kamu zaman SMA itu namanya privé gitu ya. Itu pengambilan pribadi oleh pemilik. Gitu. Nah, lalu yang membedakan transaksi-transaksi yang di SoftByte tadi, yang di SoftByte yang korporasi sama SoftByte yang misalnya partnership gimana? Bedanya cuma ada di transaksi 1 sama transaksi 10. Nih ya, nih transaksi 1 nih yang dia menginvestasikan uangnya 15.000. Nah, ternyata 15.000 itu kalau di breakdown ternyata si Ray menginvest 5.000 dan si Neil itu menginvest 10.000. Efeknya di persamaan akuntansi apa? Berarti efeknya di persamaan akuntansi hampir sama sih. Asetnya bertambah berupa kas 15.000, bertambah 15.000. Dan di sini equity-nya bertambah berupa apa? Equity modalnya si Ray bertambah 5.000 dan modalnya si Nael ya, itu bertambah sebesar 10.000. Nah, bedanya cuma di sini. Gitu. Paham ya? Nah, kalau kamu lihat di sini kan sisi kiri sama sisi kanan kan masih sama. Sisi kiri kalau di total 15.000, sisi kanan kalau di total juga 15.000. Nah, itu. Jadi itu yang membedakan kalau ini pakai partnership. Jadi equity-nya di breakdown berdasarkan setoran modal masing-masing pemiliknya. Tuh, paham ya? Nah, bedanya lagi di transaksi 10 yang withdrawal, pengambilan pribadi oleh pemilik. Nah, ini misalnya si Nael ini ngambil 1.300 tunai. Nah, berarti efeknya kemana? Sama, efeknya ke sini. Cashnya tentu saja berkurang 1.300. Efeknya di aset. Ini salah nih rumusnya nih. Ini harusnya nih sama dengan nih. Ini sama dengan ini liability plus equity. Ini salah ya. Nanti dibenerin ya. Oke. Dan ini drawingnya juga karena dia mengurangi equity ya. Drawing. Jadi equity-nya berkurang sebesar 1.300 karena adanya drawing dari Sinel. Oke. Sampai sini? Ini juga salah nih rumusnya nih. Nanti dibenerin ya, guys. Ini sama dengan ini tambah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kita akan masuk ke Zoom. Oke, see you. Thank you.